Saya mau nanya dulu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi ya untuk belajar sistem AC. Nah, sebelum kita belajar, saya mau nanya dulu. AC itu apa? Gitu kan? Mendinginkan udara. Ada lagi? Mendinginkan ruangan. Ada lagi? Penyejuk ruangan. Oke. Jadi sebenarnya AC itu ya AC yang memang yang sudah kalian rasakan itu AC kita itu mendinginkan ruangannya. Lalu sebenarnya bukan mendinginkan, ya sesuai dengan namanya air conditioner. Air itu udara ya, conditioner itu mengkondisikan. Jadi AC itu suatu alat yang digunakan untuk mengkondisikan udara sesuai dengan kenyamanan kita, gitu ya. Jadi fungsinya mengkondisikan suhu udara sesuai dengan kenyamanan kita, gitu ya. Paham ya kenyamanan kita? Kalau terlalu dingin, pilek kamu mah. Ya, terlalu panas, gerah. Nah, diatur, makanya ada alat pengaturnya di sini. Ya, pengaturnya. Suhunya disesuaikan dengan kenyamanan kita sebagai pengguna AC itu. Gitu. Intinya di situ. Jadi mengkondisikan suhu udara dalam ruangan. Gitu. Ya, jangan sampai salah. Nah, AC kalau nanti prakteknya sesuai job itu, nanti praktek kamu ada di mobil baru itu. Ada di mobil baru itu nanti. Nah, prakteknya enggak seperti ini nanti kamu mau prakteknya cuma membersihkan saringan udara dan mendeteksi kerusakan saja, kebocoran. Tapi, gitu kan, di tag-nya itu ada pertanyaan tulisannya. Ya, di tag-nya ada pertanyaan tulisan. Takutnya ya kalau ada pertanyaan tulisan, kamu nggak bisa dijawab. Makanya ini saya kasih tambahan supaya kalian bisa menjawab. Itu mulai dari nama-nama komponennya, fungsinya, cara kerjanya, terus cara pengukurannya kalau ada kerusakan itu seperti apa, begitu ya. Jadi nanti ada peralatan-peralatan yang harus kalian siapkan ya untuk ini. Pertama itu peralatan safety-nya dulu. Peralatan safety yang pertama yang harus kalian pakai nanti kacamata. Kenapa kacamata? Karena hubungannya dengan presiden. Takutnya muncrat kena mata bahaya karena itu bisa dingin di mata ya. Itu. Yang kedua kalian pakai masker. Nah, pakai masker seperti ini. Kenapa? Karena replika itu uap. Dia kalau lepas udara bebas dia jadi uap dianya. Gitu ya. Terus yang kedua sarung tangan. Ya, sarung tangan. Kenapa? Karena di replika itu kalau kena tangan, ya kalau sekali dua kali mungkin nggak kerasa ya. Kalau sering, kalau kalian istilahnya jadi mekanik, nah setiap hari kalian nangani tangan kalian kena replika kan rasanya dingin gitu. Dinginnya luar biasa gitu ya. Suhunya ya sesuai suhu yang aku itu ya, suhu dingin sekali kalau bebas tanpa diatur seperti ini. Nah, untuk peralatan kalau Vespa kan pasti ya. Vespa kan pasti loh. Masa kamu nggak pakai Vespa kayak gitu ya? Pasti lah pakai Vespa. Terus yang kedua peralatan yang dibutuhkan di sini, yang pertama ya AC-nya kalian harus punya. Kalaupun kerja kan AC di mobil itu ya. Nah, peralatan yang kalian gunakan yang pertama itu kunci seperti ya, kunci 17 ya, 19. Ini untuk lepas kalau ada kebocoran ya, perbaikan di sini. Kalau enggak pakai itu nggak usah. Jadi yang kedua kalian harus punya vakum. Nah, ini namanya vakum. Ya, ini vakum pump disebutnya ya, vakum pump. Jadi ini fungsinya untuk memvakum. Jadi ini disebutnya vakum pump. Nah, ini ya, sekarang namanya vakum pump. Fungsinya untuk apa?
fungsinya untuk memvakum supaya sistem AC ini tidak ada udara yang ada di dalamnya, dibersihkan semuanya. Gitu ya, nanti ada pertanyaan, boleh tanya. Kenapa harus divakum kan seperti itu? Nah, udaranya harus dikeluarin bersih. Jadi sebelum diisi harus divakum dulu. Terus yang kedua, alat yang kedua namanya manifold gate. Nah, ini tulisannya manifold gauge, manifold gate. Ini alat ukur. Selain alat ukur plus alat yang digunakan untuk memvakum dan mengisi refrigerant ke sistem AC ini, itu ya. Ini harus ada. Yang kedua, ketiga ya. Yang ketiga kita belum punya. Yang ketiga kita harus menggunakan alat yang namanya leak detector. Leak detector itu digunakan untuk mendeteksi kebocoran di sini. Ya, nanti di sini ada gambarnya. Ya, di leak detector. Ya, harus punya leak detector untuk mendeteksi kebocoran, karena leak detector itu dia bisa mendeteksi refrigerant, ya, kebocoran refrigerant. Gitu. Udah itu saja ya peralatannya. Nah, sekarang kita jelaskan dulu komponen-komponennya ya. Komponen-komponennya. Nanti kita nggak sampai overhaul. Kalau sampai overhaul malah lama ya, nggak sampai overhaul dan nggak saya jelaskan sistem elektrikalnya. Nanti sistem elektrikalnya kita jelaskan di penjelasan berikutnya. Terus overhaul di setiap komponen. Nanti ya, ini hanya proses saja ya, proses pengisian, pengosongan, ya, pemvakuman, mendeteksi kebocoran saja yang saya jelaskan nanti. Nah, yang pertama komponen sistem AC itu seperti ini. Ini komponennya ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, komponennya ini namanya kompresor. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengkompresi refrigerant yang ada di sistem AC. Jadi untuk mensirkulasi, untuk mengedarkan ya, untuk mengedarkan, namanya kompresor. Yang kedua ini ada kondensor. Ini kondensor nih kayak apa ini namanya, radiator ya, kayak radiator di mobil, namanya kondensor. Ini fungsinya untuk menyerap panas dari refrigerant, dibuang ke alam panasnya, dilepas ke lingkungan ya, ke alam, dan dibantu oleh extravant. Ini extravant kipas, jadi disedot ya, pakai kipas disedot. Gitu ya. Nah, yang ketiga itu namanya receiver. Ini receiver. Nah, ini yang tabung namanya receiver. Oke ya. Receiver. Apa fungsi receiver? Apa fungsi receiver? Apa fungsi receiver? Receiver fungsinya untuk menyaring refrigerantnya. Dari apa? Dari kotoran, dari oli, dari udara atau air. Jadi kalau dia ada campuran airnya, campuran debunya, dia akan terhisap atau tersaring di sini. Dan di receiver ini ada alat namanya shake glass di atasnya. Jadi kalau kalian ngisi refrigerant, kita nggak punya manifold gate-nya ini, kalian bisa lihat di sini. Nah, bisa lihat satu orang di sini ada shake glass. Udah tahu? Ini ada shake glass nih. Gak usah, satu orang di sini. Ini ada shake glass. Nah, di sini ada shake glass-nya. Oke, yang dapat ya. Nah, shake glass itu pada waktu kalian melakukan pengisian itu akan keluar busa. Keluar busanya terus sampai busanya hilang jadi jernih. Kalau udah jernih itu udah dianggap penuh. Ya, udah dianggap penuh. Tapi lebih akuratnya memang harus pakai manifold gate-nya ini alatnya ya. Nah, setelah itu ke atas sebelum masuk ke evaporator, di sini ada evaporator namanya. Evaporator itu apa? Evaporator sama fungsinya dia menyerap panas juga. Jadi panas yang ada di ruangan
itu diserap oleh evaporator. Jadi angin itu nanti dia dibantu oleh blower. Di sini ada blower yang menghembuskan udara. Jadi udara dari ruangan atau dari kabin mobil itu dia diisep ke sana, diisep masuk ke sana, keluar ke sini. Nah panas tadi yang dari luar pada waktu dia melewati evaporator, panasnya dia diserap. Jadi pada waktu keluar udah sejuk. Nah sebelum masuk ke evaporator supaya dia dingin, di sini ada alat yang nggak kelihatan di situ ya. Bisa juga dilihat, kalau enggak nanti kalau di YouTube nanti saya tampilin gambarnya di atas. Begitu ya. Ini ada namanya ekspansi valve. Jadi dari yang merah ini kan ya. Nah ini ke atas, ini ada alat yang namanya ekspansi valve. Fungsinya untuk apa? Fungsinya dia menyemprotkan, berubah dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah, dari suhu tinggi menjadi suhu rendah. Di situ ya, dia masuk ke situ. Oke, setelah itu dia masuk ke evaporator, keluar anginnya itu ya. Jadi panasnya diserap oleh evaporator, jadi suhu di ruangan menjadi sejuk. Setelah itu refrigeran dialirkan lagi masuk ke kompresor lagi, ya seperti itu. Jadi sistem AC itu enggak enggak banyak. Oh satu lagi ya, peralatan kita kurang satu lagi. Nah, ini yang penting. Ini namanya tabung refrigeran. Nah, ini yang dipakai di kita adalah R32. Biasanya di mobil-mobil itu yang dipakai bukan ini. Yang dipakai adalah R134A. Ini yang dipakai ya. Tuh. Nih. Jadi pertama yang harus kalian pahami, kompresor. Apa sih fungsi kompresor? Gitu ya. Dia fungsinya untuk mengkompresi atau mensirkulasi refrigeran untuk bersirkulasi di sistem AC. Yang kedua masuk ke kondensor. Kondensor fungsinya menyerap panas atau mengeluarkan panas yang ada di refrigeran dikeluarkan ke alam. Ya, habis itu masuk ke receiver. Fungsinya menyaring refrigeran supaya refrigeran itu bebas dari air, debu atau kotoran-kotoran apa saja ya, yang ada di sini. Yang kedua masuk ke ekspansi valve. Ekspansi valve buat apa? Ekspansi valve untuk mengkabutkan atau menyemburkan, gitu ya. Supaya apa? Supaya berubah, karena pada waktu refrigeran itu dipompa oleh ini kompresor ya, dipompa ke sana, dia bentuknya cair, suhunya tekanannya tinggi, suhunya panas, suhunya itu nyampe 78 derajat ya, sampai 78 derajat panas dia dipompa terus ke sana, masuk ke sini, di ekspansi valve dia baru dikabutkan. Nah pada waktu dikabutkan masuk ke sini, dia bentuknya di evaporator bentuknya sudah menjadi gas, suhunya rendah ya, sehingga dia bisa menyerap panas di dalam ruangan, gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Habis itu dia dialirkan lagi ke kompresor dan seperti itu saja. Nah di sini ada sistem elektrikalnya, ada dua. Yang pertama, ini ada sistem elektrikal untuk blowernya, kecepatan udaranya menghembus tadi, ya, udara yang di ruangan tadi untuk memutar udara tadi. Ini namanya, kalau ditanya apa sih namanya, blower, gitu ya. Terus yang kedua, ini ada temperatur. Nah, temperatur ini adalah sensor untuk mengukur suhu yang sudah kita atur tadi. Kalau di sini ada high, ada low. Kalau yang model-model terbaru ada juga 1, 2, 3, dinginnya bisa diatur 1, 2, 3. Yang sudah elektrik ada kayak garis-garis seperti bensin gitu yang naik ke atas, dinginnya itu bisa diatur. Jadi dua ini yang ngaturnya. Ini dinginnya di full, kipasnya di full, jadi dingin di badan. Ya, tergantung kita pengennya seperti apa, gitu ya. Jadi ini
dua. Saya jelaskan nanti di dalamnya nanti di pertemuan berikutnya kalau yang ininya saya jelaskan. Nah, yang ini yang paling penting buat kalian adalah cara mendeteksi. Apapun nanti ada pertanyaan ya dari mana? Dari tim penguji. Bagaimana cara kamu melihat kerusakan di sistem AC? Nah, kerusakan itu bisa dideteksi dengan 4 langkah. 4 langkah itu udah insya Allah ketemu. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya menggunakan ini. Manifold kit. Nah, ini manifold kit ini paling ampuh. Kalau orang-orang yang nggak punya alat ini biasanya dia pakai sabun. Nah, ini dioles oleh sabun. Nah, ini di sabun nanti yang keluar busanya ya itu yang bocor begitu ya. Bocor. Nah, kalau menggunakan ini sebelum saya jelaskan tadi cara melihat kerusakan, saya jelaskan dulu cara mengisi dulu ya. Cara mengisi, cara memasukkan. Nah, di sini di manifold gate ini ada 3 lubang ya, ada 3 saluran. Ada 3 saluran dan ditandai dengan warna dan huruf juga. Tapi di sini nggak ada ya, biasanya ada ini ada high, ini ada low. Yang di sini ada biru, ada merah. Yang merah ini untuk tekanan tinggi, yang biru ini untuk tekanan rendah. Yang kuning ini ada 2 fungsi, yang pertama untuk vakum, yang kedua untuk pengisian refrigen. Ya, jangan sampai salah ya. Jadi yang kuning ini posisinya ada di tengah, fungsinya untuk mengisi refrigen dan memvakum. Ada 2. Nah, di sini ada krannya ya, krannya ada 2, ada kran tekanan tinggi, ada kran tekanan rendah di sini. Nah, yang pertama pada waktu kalian ada mobil datang pasti punya keluhan, Pak, tolong ini mobil saya AC-nya enggak dingin. Begitu kan ya? Nah, kalau AC-nya enggak dingin, yang 2 ini kalian pakai alat, yang 2. Jadi yang warna biru masukkan di sini yang warna biru, pengurusnya warna biru. Ya, ini ada kodenya namanya S. Yang warna biru. Yang warna merah masukkan yang warna merah. Ini ada warna merah. Kalau nggak ada warna merah ada tulisan D. Ya. S itu, kalau S itu apa? Pak, S itu dari bahasa Saxon. Nah, kalau D itu namanya discharge. Ya, discharge. Nah, kalau S itu Saxon, ada D itu discharge. Makanya, wah, ini yang biru kemana nih? Itu kan yang ketemu mobil baru, ininya nggak ada warnanya. Kebetulan karena ini simulator, ini dikasih warna. Kamu gampang. Tapi kalau ada mobil baru, kadang-kadang nggak ada warnanya, tapi simbolnya satunya S, satunya D. Kalau D itu tekanan tinggi discharge, kalau S itu Saxon itu tekanan rendah atau low. Paham ya? Nah, ini dipasang di sini, dipasang. Nah, dipasang di sini. Yang ini dipasang juga. Oke. Yang ini ya setelah dipasang, habis itu kita buka. Ya, dipasang aja dulu. Setelah dipasang nanti akan kelihatan tekanannya. Tekanannya kelihatan. Kalau dia nggak ada tekanan sama sekali, berarti dia posisinya kosong. Jadi posisi seperti ini sambil dinyalakan mobilnya ya. Oh, posisinya ini kok nggak jalan semuanya, dua-duanya nggak jalan, berarti dia posisinya kosong. Kalau Anda sedikit, ini sedikit juga, berarti kalian kan harus melihat kebocorannya. Nah, diisi dulu sedikit, diisi pakai ini sedikit ya. Di starter diisi sedikit, setelah itu ini dua-duanya ditutup. Ini dideteksi pakai light detector. Di mana nih kebocorannya? Nanti kelihatan di sini ting gitu kalau dia bocor. Kalau dia nggak bocor nggak bunyi di setiap sambungannya. Nah, kalau dia sudah ketemu, berarti ketemu tuh kebocorannya. Tinggal dikencengin lagi atau dikendorin, dikasih selatip yang di sini ada selatip. Jangan dilem. Kalau dilem nggak bisa dibuka, pakai selatip saja. Karena biasanya di sini ada karetnya. Ada yang ada karetnya kayak seperti ini. Ya, ada karetnya.
tinggal kencengin saja supaya dia tidak bocor, gitu ya. Oke. Nah, pada waktu pembacaan itu ada empat. Yang pertama, kalau tekanannya standar, tekanan standarnya itu berapa? Nah, tadi belum saya jelaskan ya. Tekanan standarnya itu normalnya kalau yang tekanan tingginya itu 15 sampai 17 kg per cm persegi. Oke, ingat ya, 15 sampai 17 cm persegi. Ingat ini ya. Kalau bisa mah dicatat nggak apa-apa. Atau nanti dilihat gitu ya. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ya. Jadi 15 sampai 17 kilogram per cm persegi. Yang tekanan rendah low-nya itu 1,5 sampai 2,5 kg per cm persegi. Ingat ya, ini normalnya. Nah, setelah ada mobil datang ke kamu, nggak dingin, kamu detect pakai ini, semuanya normal di sini. Sama 2,5, yang di sininya 17, berarti kan normal. Tapi nggak dingin. Apa nih kasusnya? Nah, kalau normal berarti dalam sistemnya ini bagus. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, refrigerantnya sudah jenuh, minta diganti. Yang kedua, kemungkinan kedua, evaporatornya kotor. Evaporatornya kotor atau filternya kotor. Kalau di sini nggak ada filternya, yang di mobil itu ada filternya. Ya, dan kemarin sudah saya tunjukkan hanya filternya. Saya tunjukkan di situ. Nah, filternya di sini kotor. Itu kemungkinan. Kalau di sininya normal, ada dua kemungkinan ya. Refrigerantnya sudah jenuh atau evaporatornya kotor. Nah, cara memperbaikinya gimana? Ya tinggal di sini disemprot aja kayak AC itu kan, disemprotin gitu ya, dibersihkan supaya sirip-sirip di evaporatornya bersih dan saringannya juga dibersihkan. Kalau saringan kotor biasanya baunya nggak sedap. AC dibuka dan nyalakan ada bau nggak sedap, itu biasanya filternya kotor. Tuh ya. Terus yang kedua, apabila low-nya itu rendah di bawah standar, sama tadi kan 1,5 sampai 2, dia cuma 0,5, berarti kan rendah. Di sininya tinggi, bukan 17 tapi 20 atau 25. Maksimal kan 17 tadi, 15 sampai 17, tapi pas hasil pengukuran bisa 20 sampai 25. Ininya lebih rendah, ininya lebih tinggi. Berarti kasusnya ada di mana? Ada satu, kasusnya adanya di ekspansi valve yang ada di saluran setelah receiver ya. Nah ini receiver atau drayer, bisa sih ada orang bilang ini drayer, bisa receiver bisa. Ya, di atas ini salurannya itu ada ekspansi valve yang fungsinya mengaburkan tadi. Kalau dia buntu atau tertutup, tersumbat, jadi ditekan terus, tekanannya ke sini. Yang di sini dipompa ke sana, akhirnya dia makin rendah, yang merah ditekan dia makin tinggi. Jadi dua kemungkinan, kalau di sini rendah, di sini tinggi. Ya, di tekanan rendah di bawah standar, tekanan tinggi di atas standar, berarti kasusnya ada di ekspansi valve. Ya. Yang kedua, apabila yang di sini tinggi, yang di sini tinggi, dua-duanya tinggi nih. Ya, dua-duanya tinggi. Jadi yang low-nya itu di atas standar, yang high-nya di atas standar. Sama di sini 3, harusnya kan 2,5 maksimal. Dia 3 atau 4. Di sini maksimal 17, dari 15 sampai 17. Tiba-tiba pas pengukuran di sini ada 25 begitu. Ini tinggi, ini tinggi. Berarti kasusnya PPG-nya terlalu penuh. Jadinya berat, terlalu penuh. Solusinya gimana? Solusinya tinggal
tinggal dibuka. Di sini ada cas saja, ya, ada lubangnya, tinggal dicas aja, dibuang, cas. Atau kalau pakai ini, yang nggak usah dibuang karena ini kan posisi udah nempel tadi ya. Tinggal kamu kendorin salah satunya, cas, sampai posisi normal dua-duanya. Jadi antara yang low-nya itu 1,5 sampai 2,5, yang high 15 sampai 17 kg per cm persegi. Oke ya, tinggal dicas saja. Tuh. Nah, yang ke berapa sekarang? Yang keempat ya, yang terakhir. Nah, yang terakhir di sini rendah, di sini rendah. Yang low-nya itu di bawah standar, yang high-nya di bawah standar. Kalau dua-duanya di bawah standar, itu udah jelas RPG-nya kurang atau kosong. Kalau udah kosong, itu pasti, nah ini bahasanya pasti ada kebocoran. Cara penyelesaiannya diisi, dinyalakan mobilnya di RPM 2000. Di sini dicolokin, di sini diisi dulu. Setelah diisi, deteksi kebocorannya, tempat kebocorannya di mana, ketemulah. Umpama di sini di dryernya, ada receivernya di sini. Di dryer yang ketemu. Nah, ini dikencengin dulu sampai dia udah nggak bocor, udah ditutup, baru divakum. Cara vakumnya di sini dipindah. Dipindah ke sini, ini dinyalakan, dibuang dulu, dibuang. Udah buang bersih, dimasukkan ya ke vakum, vakumnya dinyalakan selama 10 menit. Oke, selama 10 menit. Di sini menunjukkan 78 Hg vakum. Jadi ini jarumnya bukan naik, turun ke min. Menunjukkan angka di sini 78 Hg. 78 Hg. Kalau ditanya berapa tekanan pada waktu pemvakuman, 78 Hg. Pak, kalau kurang dari 10 menit nggak bisa ya Pak? Kurang dari 10 menit bisa, tapi standarnya biasanya dia di posisi itu kalau sudah di sininya sudah 78 Hg, kurang dari 10 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sini dilihatnya. Kalau di sininya kok belum ke 10, terusin sampai 10. Kalau ininya terlalu kecil lagi bisa 10 menit, tapi standarnya biasanya alat itu 10 menit standarnya. Tapi bisa lebih bisa kurang. Ya bisa lebih bisa kurang. Tuh, cara pengurasannya. Kalau sudah selesai kan di sini ya. Vakumnya udah selesai, ini dimatikan, jebret dimatikan, ini dua-duanya ditutup. Oke, dua-duanya ditutup. Setelah itu tunggu di sini turun apa enggak. Kalau dia turun masih ada kebocoran. Tapi kalau dia udah enggak turun, diem, berarti udah oke. Gitu kan? Kalau turun ini naik ya vakumnya naik. Udah oke. Habis itu baru yang kuning dipindah ke refrigerant. Nah, di sini dibuka nih pelan-pelan aja dibukanya. Pelan aja. Set gitu ya. Pelan. Ini biasanya sampai posisi tekanan itu kalau ada indikatornya di sini sekitar 60 PSI. Tapi kita pakai perasaan saja karena ini nggak ada begitu ya. Kalau ada manifolnya itu 60 PSI. Tekanannya ya oke ya. Nah, setelah ini dibuka, di situ starter mobilnya sampai 2000 rpm. 2000 rpm. Nyalakan sampai posisi di sini normal diisi. Diisi normal. Normalnya tadi berapa? Sampai berapa? Yang di sini berapa? Yang low 1,5 sampai 2,5 kg per cm persegi. Yang high-nya 15 sampai 17 cm persegi. Kalau sudah engine-nya dimatikan, dua-duanya ini ditutup. Dan ditutup, dibiarkan lagi, dilihat turun apa enggak. Kalau tadi vakum kan naik ya. Kalau yang pengisian dilihat dia turun apa enggak. Kalau dia posisinya turun, berarti masih ada kebocoran.
masih ada kebocoran. Berarti kalau ini turun, cepat kamu ambil alat lie detektornya, deteksi dulu. Ada lagi nggak yang bocor? Kalau ada yang bocor, ulangi lagi seperti tadi. Balik lagi, karena apa? Dilepas, relnya hilang, ya PPG-nya hilang, gitu ya. Nah di situ, jadi ada 4 di situ kan. Kalau ditanya AC saya nggak dingin pak, apanya ya kira-kira? Tunggu dulu, bawa ke sini, gitu kan? Saya ceknya murah 100.000, gitu kan? Nah saya cek dulu, karena apa? Karena ada 4 kemungkinan itu tadi. Bisa RPG-nya habis karena bocor, ada RPG-nya kepenuhan, ya, ada evaporatornya kotor, ada juga ekspansi valve-nya yang tersumbat. Nah, tadi yang belum dijelaskan ya, ekspansi valve yang tersumbat. Kenapa tersumbat? Ekspansi valve tersumbat itu ada 2 kemungkinan kenapa dia bisa tersumbat. Yang pertama, ini dryernya tidak berfungsi atau sudah jelek, jadi dia nggak bisa menyaring kotoran yang masuk ke sana atau air, gitu ya. Yang kedua, pada waktu pemvakumannya, kadang-kadang kalau nggak punya alat ini langsung diisi, nggak divakum, udara ikut masuk. Udara itu kalau kena dingin dia ngembun, ya, ngembun. Kalau dia ngembun karena udara ini kandung air, ya nanti kalau pas masuk di ujungnya ekspansi valve kan di situ suhunya dingin, dia kristal jadi es. Kalau udah kristal dia tersumbat. Makanya pas waktu pertama lancar tuh dingin, tiba-tiba dipakai jalan berapa jadi panasnya hilang karena valve-nya tersumbat tadi, tersumbatnya oleh es tadi. Ya, es dari mana? Dari air yang ada di udara tadi. Makanya vakum ini penting. Makanya kalau kalian nanti buka bengkel AC pakai ya vakum, beli minimal pakai ya ini. Oke ya. Nah dari sini ada yang ditanyakan? Bapak Eva. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita istirahat. Kalian saya nggak bisa. Ya, ini aja, tapi itu diapalin, jangan malu-maluin. Pada waktu ada penguji eksternal, kalian ditanya nggak bisa, waduh, gitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.